Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pengajian kita tentang nama-nama Allah yang terbaik, Asmaul Husna, yaitu Al-Muhaimin. Al-Muhaimin. Kita lihat surat Al-Hasyr ayat terakhir, ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 548. Huwallah, dialah Allah. La ilaha illahu, yang tidak ada ilah kecuali Dia. Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin. Al-Malik yang Maha Raja, Al-Quddus yang Maha Suci, As-Salam yang Maha memberikan keselamatan, Al-Mu'min di sini yang menjaga keamanan, Al-Muhaimin pemelihara keselamatan dibuat. Memang untuk kata-kata bahasa Arab ini karena banyak nama-nama Allah yang terbaik itu, sehingga kita lihat memang ketika orang menerjemahkan agak kesulitan, karena kata-kata bahasa Arab itu banyak, pembendaharaan untuk menerjemahkan tidak seberapa. Karena beda kelas bahasa gitu. Cik bahasa tinggi ini bahasa yang sangat tinggi, cik. Bahasa yang sangat biasa, cik. Kesulitannya menerjemahkan, sehingga kita pun bingung juga ketika memahami bahasa Al-Quran. Sehingga perlu yang namanya tafsir. Anggaplah kita sekarang sudah bisa lancar baca Quran, hebat. Kemudian sekarang sudah tahu pula terjemahannya, hebat. Tapi jangan diperasakan, lah tahu terjemahan, lah tahu isi Quran. Tidak.
Kenapa? Quran itu sangat kaya sehingga perlu namanya tafsir. Maka untuk Al-Muhaimin ini pun dalam Al-Quran cuma terulang 2 kali. Yang satu untuk mensifati Allah, dalam surah ini mensifati Allah. Yang satu lagi untuk mensifati Al-Quran. Untuk memahami apa itu Muhaimin, sedikit banyaknya kita lihat surat Al-Maidah ayat 48. Halaman 116. Wa anzalna dan kami telah menurunkan ilaika kepada engkau hai Muhammad al-kitab, yaitu Al-Quran, bil haq, dengan membawa kebenaran. Bil haq, al-haq artinya kebenarannya pasti, mantap dan tidak berubah-ubah. Itu al-haq. Pasti, mantap, tidak berubah. Ada juga kebenaran itu mantap tapi kadang berubah-ubah, berarti tidak hak namanya. Tapi dia kebenarannya tidak pernah dirubah-rubah, tapi tidak mantap dah. Tidak, berarti ini bukan kebenaran. Al-haq itu, Al-Quran itu hak, pasti kebenarannya, mantap pula isinya, dan tidak akan pernah berubah. Musaddiqan lima baina yadayhi, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Minal kitab artinya dulu sudah turun Taurat, ya kan? Sudah turun pula yang namanya Injil. Turun. Ada Taurat sebelum Al-Quran, ada Injil. Dan kitab Taurat ini dari Allah, ya, kepada Nabi Musa. Firman Allah kah? Ya. Hak kah? Hak. Injil dari Allah juga, ya. Allah yang turunkan kepada Nabi Isa. Benarkah? Benar. Cuman yang sekarang gimana? Terjadi masalah. Yang sekarang tuh gimana? Taurat yang dipegang sekarang tuh otentik tidak? Asli tidak? Maka Allah telah turunkan, kami telah turunkan kepada engkau wahai Muhammad, yaitu Alkitab, Al-Quran, dengan kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Wa muhaimina, celayan. Wa muhaimina. Sebagai apa di sini? Menjaganya. Menjaga di sini bagaimana fungsi Al-Quran? Kitab terdahulu kan sudah ada. Al-Quran ini sebagai apa? Muhaimin. Mensifati muhaimin. Isi Taurat yang ada sekarang, isi Injil yang ada sekarang, benar enggak? Lihat Quran dulu. Kalau isi Taurat dan Injil itu tidak bertentangan dengan isi Quran, berarti benar. Namanya muhaimin.
Tapi apa yang disampaikan dalam kitab ahli kitab itu tadi ternyata bertentangan isinya dengan Quran, berarti itu salah, berarti itulah dirubah. Maka berfungsilah Al-Quran itu sebagai disebut dengan muhaimin. Artinya Pak? Kalau laisamo tu je ko berarti betul tu. Berarti barang asli tu. Tapi kalau ndak sama barang tu je ko itu ndak asli barang dah. Apa namanya ko? Barometernya. Ukuran kebenarannya. Dan sifatnya juga disebut dengan muhaimin, yang menjadi penjaga, bisa menjaga. Kenapa menjaga? Menjaga dari sebuah kebenaran, agar dia tetap terjaga dengan baik. Kalau tidak nanti orang menyangka yang disampaikan itu masih firman Allah, ternyata tidak, sudah dirubah. Untuk itu gimana? Ini ada Al-Quran. Ada Al-Quran. Al-Quran ini lihat isi Quran. Selagi ahli kitab membaca kitab Taurat dan Injil itu, ternyata isinya bersamaan dengan Quran, berarti itu benar. Tapi apa yang mereka katakan, kan mereka katakan itu Taurat, itu Injil. Kalau Taurat dan Injil itu pasti benar. Tapi mereka katakan itu isinya Taurat, dicek dulu. Iya Taurat tuh, celek. Sama atau tidak dengan, bertentangan atau tidak dengan Al-Quran. Muhaimina alaih. Makanya Allah perintahkan fahkum bainahum bima anzalallah. Maka berhukumlah di antara kalian dengan apa yang telah Allah turunkan, yaitu Al-Quran. Jadi kalau kamu memilih menghukum dengan apa? Dengan Taurat, dengan Injil atau dengan Quran? Dengan Quran. Karena Quran yang sebagai muhaimin. Jadi di sini berfungsilah Al-Quran sebagai penjaga. Penjaga dalam keotentikan, keaslian dari sebuah kitab. Dan memang Al-Quran sudah teruji, bukan secara tulisan saja yang terjaga, tapi secara bacaan, hafalan juga terjaga. Anggaplah tidak ada kitab ini sekarang, di dalam kepala orang masih banyak. Dia orang ingin merubah Quran ini tidak bisa. Ada pula sekarang namanya tim tashih. Untuk ini menyatakan valid enggak yang dah buat. Isinya gimana nih? Oh, ada orang mencoba merubah-rubah, ada. Menguji coba, mentes-tes, ada. Tapi tetap ketahuan. Itu saja. Tetap ketahuan. Ini menunjukkan bahwasanya Allah memang menjaga Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kami akan benar-benar memelihara. Allah pelihara sejak zaman Nabi sampai sekarang, terpelihara. Nah, apa arti muhaimin berarti? Karena artinya lebih dekat kepada menjaga misalnya. Tapi tentu perlu kita pahami menjaga itu gimana maksudnya. Allah Al-Muhaimin diawali dengan kata-kata Assalam. Assalamul mu'minul muhaimin. Allah tu Assalam. Allah tu yang memberikan keselamatan. Allah itu Assalam kemarin menjauhkan dari segala keburukan. Kemudian Allah memberikan rasa aman. Setelah itu Allah Muhaimin. Untuk memudahkan kita memahami makna muhaimin, dibuat perumpamaan oleh ulama. Apa perumpamaannya?
ada sebuah pabrik mobil, anggaplah mereknya A. Gitu. Setelah mobil ini dibuat sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya, seindah-indahnya, maka mobil ini pun dijual ke pasaran. Bagaimana mobil ini tetap terjaga dengan baik? Bagaimana mobil itu bisa terawat dengan baik? Yang dilakukan oleh pihak produsen mobil, perusahaan mobil. Dibuat buku petunjuk, itu dulu. Panduan penggunaan. Apa saja yang dibuat oleh pabrik ada buku petunjuk. Tujuannya apa? Agar jangan salah penggunaan. Kalau salah guna nanti bisa rusak. Agar mobil ini terawat. Kalau awak kan ada yang jual mobil second, syaratnya yang cari apa? Diterawat otonya, kan itu. Bantuannya lagi terawat otonya. Dia yang dicari orang yang terawat. Artinya yang menggunakan sesuai buku petunjuk panduan. Nah sekarang ada mobil yang tak mau ikut petunjuk. Yang jalehlah keluar dari pabrik, mau ganti oli, mau indak, ya kan? Mau bunyi bawahnya, mau indak. Yang jaleh pakai le amuh jalan gas. Li amuh jalan, lai mau seter gas. Ala 2 tahun tak ganti oli. Ala 2 tahun tak pernah masuk bengkel. Ala 2 tahun tak pernah check up. Apa yang terjadi sudah tu? Ndak ada sporing, ndak ada balancing dah. Yang kayak itu lah. Ganti oli ndak ada lah. Amuh tagak di jalan tu. Ndak lo pernah masuk cucian ke. Bayanglah 2 tahun ndak masuk pernah cucian. Ba bantuan. Ndak lo pernah ba vakum isi dalam motor tu. Masuk salah. Apa yang terjadi? Pasti kerusakan. Jin kalau tidak mau ikut buku panduan. Manusia mana itu? Allah ciptakan manusia. Ya kan? Ba manusia ko berjalan di muka bumi ini dengan baik. Bagaimana manusia ini terawat dengan baik? Allah menciptakan manusia. Allah tidak ingin manusia ko hancur. Allah tidak ingin manusia ini binasa. Allah tidak ingin manusia ini rusak. Itu bentuk dari Allah maha menjaga dan memelihara. Allah tidak ingin rusak awak kada. Awak ko ba di dunia ko ba elok-elokan. Maka Allah turunkan buku panduan. Namanya Al-Quran. Ba menjalankan Al-Quran. Datang lo langsung seorang rasul untuk mencontohkan. Kadang dibaca buku kau orang ngerti buku panduan kau kadang. Nah, banyak nak tawa panjang nak membaca banyak nanunya. Apa prakteknya? Kadang ingin simpel. Aku ada orang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikut salah orang kau. Itu yang ikut siapa yang ikut panduan aku orang. Kalau engkau ikutlah orang kau selamat dik. Karena kalau awak punya buku tapi tidak ada contoh, susah. Maka manusia perlu buku, perlu contoh. Ikut salah yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah utuslah rasul untuk magiah tahu ke manusia dengan buku panduan, dipraktekkanlah dalam kehidupan. Sehingga ketika ditanya Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana akhlak Nabi? Jawaban Aisyah, istri beliau, kana khuluquhul Quran. Akhlak beliau adalah Al-Quran. Nabi itu Al-Quran berjalan. Al-Quran berjalan. Kalau ingin tahu ba'a Quran tu cari siapa dia? Kemudian
Setelah Allah berikan buku petunjuk, sampai di situ kah? Tidak. Buku petunjuk tadi setelah dilakukan, beda antara kalau perusahaan mobil tadi menjalih bahan yang kata jual saja. Bahan yang kata jual. Makin banyak orang beli makin senang hatinya. Tapi itu perusahaan. Allah tidak. Ketika barang itulah tiba, kan perusahaan mobil tidak mau tahu orang kau masuk bengkel atau tidaknya, tidak mau tahu. Orang kau kama membawa tu tahu tidak orang bengkel, orang perusahaan? Tidak. Jadi kita jual. Dibawa orang ke Lawi kah, dibawa orang ke Tebuki kah? Dia tidak mau tahu. Oh, mau datang ke bengkel mau tidak? Kan ada di paso-paso. Ada pernah orang di alir nepon, Pak, bawa tu ke bengkel, kan ada. Cuman dia buat nasinya, dia buat bengkel, tapi tidak adanya. Mama nelpon nyurah datang. Boleh tahun oto tahun rendah. Tidak ada, kita telepon. Tahun berapa tu Pak? 97 ah. Tidak ada, kita nyurah masuk bengkel. Aneh-aneh katanya. Jual lah kau nya, beli tu baru. Tu paling itu dinya. Dan tak tahu perusahaan kau kamau tu kau pai. Rusak kau, baa kau, dan dia tak mau tahu. Allah yang maha memelihara, menjaga, yang Allah maha muhaimin. Allah tu tahu kama wak kau pai. Setelah Allah ciptakan, Allah gih buka petunjuk, kama wak pai Allah perhatian. Maka salah satu arti muhaimin itu selain menjaga, melihara, mengawasi. Itu arti muhaimin. Kama wak pai ko diawasi dia Allah. Anan wak cali Allah mencali Allah. Kira-kira maha sempurna sekali pengawasan Allah. Diawasi dah. Jangan sampai salah jalan wak dah. Diawasi tarikh Allah. Dijago awak ko Allah tarikh. Kama wak pai, bahkan tak sekedar nan tampak Allah perhatian dalam diri wak. Wa huwa alimum bidzatis sudur. Bahkan dialah Allah yang maha tahu dengan apa yang isi hati manusia. Jo isi hati wak pun Allah calik je. Allah awasi je. Mode itu na Allah mengawasi awak dalam rangka merawat dan memelihara. Ba barang kota jago dengan baik. Ba hati awak ko jangan sampai rusak. Allah awasi. Mengawasi ko tujuannya menjago tadi. Ikolah karena hatinya ko. Peloilah lain. Dan untuk mengawasi, menjaga, pengawasan dalam penjagaan tadi itu, sekedar itu dah tidak. Allah buat lo bengkel untuk mampai lo keadaan hati manusia, fikiran manusia dan semacam. Bengkelnya Pak. Kalau kan ada suku cadang, bengkel resmi dan semacamnya. Kalau manusia aku di mana bengkel? Masjid. Acok-acok salah 5 waktu kau mau saji, tu masuk bengkel tu. Sakit kepala dia awal tu alunya pecah talu adalah ketiga saja kan. Apa salah asar kau mau saji. Panjangan ayat zikirnya panjang lah. Elok boleh barang. Nan gelisah, resah gelisah tu hilang. Tapi tidak tahu je masa haji dah. Sama dia auto tadi tu. 2 tahun tak masuk bengkel. Bayanglah ada orang lah muat 60 tak pernah ke masjid. Sembayang pun tak. Bala bantuannya motor lah 60 tahun. Tak pernah masuk bengkel. Tak pernah ganti oli. Untung lagi orang. Kalau tu
Ndak jalan kan itu dah. 60 tahun jalan ndak masuk bengkel. Ndak jalan gitu. Hah? Bakilo saya tong na sudah. Kalau tu ada je ragu na. Awak ko saking hinanya kalau ndak pernah masuk bengkel. Ndak ada ragu orang. Ndak ada tong orang sekilo ke mati. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah ciptakan masjid-masjid. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah, hati itu menjadi tenang. Salat itu adalah salah satu dari bentuk zikir. Aqimi salata li dzikri. Dirikan salat untuk mengingatku. Baca Quran itu termasuk zikir. Seluruh ibadah waktu termasuk zikir. Pengajian kau termasuk juga zikir. Majelis-majelis zikir. Jangan dipahami majelis zikir tu yo memang berzikir, bukan gitu. Bukan itu saja maksud. Majelis zikir yang mengingat Allah pun disebut zikir. Pengajian tentang Al-Quran, tentang sunnah, zikir. Yang duduk di masjid kini kau kan tenang-tenang kepala. Ampirnya ndak goyang. Tapi coy ndak di masjid duduk. Duduk saya lapau dari pagi sampai sanjo. Tu goyang ampir sudah. Karajo ndak lo ada. Di rumah di usiana lah di bini. Adi seharian di lapau. Tu goyang ampir. Kalau orang siswa dimasukkan baju di bini kok kalam kinsaruang kabeh no campak no kalaman. Kalau bahasa orang kamana dah abah kiro na lakin. Tu maka pulang dak rumah awak dah. Awak numpang situnya. Atau kamu apa pai? Kalau kalapau arusa ampir sudah. Goyang. Amo setereh sudah. Pai ke rumah dan sana, terima dan sana. Pai salahkah? Kamu saji. Banyak masjid. Datanglah kamu saji. Ambil wudu. Salat wa, zikir wa. Tanang hampir. Datang mama nu menjepui boleh. Kalau painya kamu saji, dijapuinya ada orang lihat. Elok-eloknya kini. Lah di masjid soalnya ibu aja japui lah jarang. Atau keluar pantunnya. Apa pantunnya? Kudo kancang usah dilacui. Kok dilacui larinya bedo. Oh jando japui dan surui. Nak dan ubah perangai lamu. Pulang dia tu. Baik kalau mau saji. Tapi kalau kalapau painya nak marah nyepui. Lasari lapau tu sen kajono. Manga merokok ikut. Anu salah. Tando ndak betul. Itu sekali jauh dari. Man dia minoli lapau kau. Ndak kamah orang jauh japui le. Dia sana. Biarlah kehilangan pada mendapat itu je. Kamu nyusahan awak sentuhnya. Tapi kalau kamu saji painyo adi surahnya orang menyepui. Ini bentuk daripada bengkel kan gitu. Elok balik barang kau keluar dari bengkel. Perawatan namanya. Allah ciptakan masjid itu untuk perawatan awak ciptaan. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tulang balik Allah ciptakan untuk menjaga ciptaan Allah kau. Allah buatlah buku panduan agar terawat dengan baik. Kemudian setelah itu Allah awasilah wak. Allah maha mengawasi. Kama wak pai dan semacamnya. Allah awasi. Kemudian hati awak pun Allah awasi. Allah tahu tahu isi hati awak. Dia awasi dah. Ba'a fikiran awak, hati awak, diri awak kau terjaga dengan baik. Allah pelihara. Kemudian arti dari muhaimin itu seperti Al-Quran tadi, menjaga keaslian, otentik. Bah tidak ada perubahan. Allah sangat murka ketika Taurat itu dirubah-rubah. Allah sangat murka ketika Injil itu dirubah.
Karena Al-Quran ku tidak ada perubahan, itulah ukuran kebenarannya. Artinya Allah tidak suka ketika ciptaannya itu dirubah. Makanya ada hadis, kan gitu? Ada hadis, Allah melaknat orang yang mentato dan minta ditato. Dia dirubah. Nah, membuat siapa? Allah. Membuat awak aku siapa? Allah. Dua rubah dia awak. Aku berang Allah. Merubah ciptaannya tak. Bakok berang Allah karena ndak otentik barang kali. Ndak asli. Taurat dirubah Allah berang. Mengapa Taurat dirubah? Mencat rambut saja. Allah berang. Kecuali ada pengecualian. Mencat rambut tu kalau warnanya inai. Kecuali kata Abdullah bin Umar, inyo masih muda, abuaknya lah putih, boleh warna hitam. Tapi syarat masih muda. Umur lah 70 lah putih, hitam lah balik. Itu main keingkik, parangai. Tapi umurnya 25 lah uban kan. Ada aja hitam. Kata Abdullah bin Umar. Marah pak 70 lah, hitam saja. Muda balik aduh. Ayo kan umur 70 aku muda je baru je. Tiada nak salah tu. Dalam hadis lain Allah melaknat orang yang mencukur alis. Kenapa? Karena merubah. Ciptaan Allah ku tak asli lah. Lah ubahnya bantu. Ada orang mencukur alis. Abagiah lah anak di mata kah. Panjang nampak. Alah tak kicuah orang. Jadi kalau kau mencelek calon kini, Fauzan. Jangan foto. Ancak jangan online. Langsung offline. Baca liak. Celek foto no. Kawan nampak dah. Ketika di Madinah dah. Celeknya. Kuasa. Mirip artis betul. Foto wisuda dikiriman tentu ya. Bila rencana kan ulah barari sudah tu lama nuangsanya. Bah, pi kapai. Tak sauroman foto jangan. Wah cerita no. Adik kini kok ndak usah cari apa wah. Cari langsung sana, secara langsung. Mangicuah. Berubah. Ada kini hiduang di bawah orang ni. Pesek di mancuang ni. Kerajo yang membuat Allah melaknat saya. Terima saya hiduang pesek tu. Itu lo karyanya Allah tu. Ya bahan mancuang lo buruk lo bantu awak beko. Karya Allah tu kan Allah tu al-musawwir salah satu ya. Arti al-musawwir ya maha pembentuk rupa. Seragam sebentuk sedunia aku kan tak lo rancak. Mirip sedunia aku gagahnya santu tak rancak. Ada nama mancuang, ada nama pesek. Ada nama putih, ada nama hitam, ada nama coklat. Keanekaragaman ku yang berindah. Rancaknya di situ. Kini wak rubah-rubah. Aku muka Allah ya. Yang dirubah orang ini. Diduang, mato, alis, dicukur-cukur. Ada lagi kok dirubah orang. Oh dagu ya. Karajo Allah antian karajo itu. Karena kerja yang seperti itu mendatangkan laknat. Mendatangkan apa? Laknat. Jadi intinya apa Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala ciptakan awak
Dan Allah inginkan awakku terjaga dengan baik. Terjaga agar selamat. Kalau bahasa anunya mungkin di samping menjaga itu adalah perawatan. Allah tu dirawatnya awakku elok-elok. Yubana sempurna perawatan Allah tu kepada hambanya. Dan Allah yang inginkan itu adalah keselamatan kawan. Nak selamat itu. Dia buku panduan nak selamat. Dia lo contoh seorang rasul. Sehingga ide aku bisa selamat. Dan ketika manusia aku menjauh dari Allah, ketika manusia tidak mau mengikuti Al-Quran, tambah jauhnya dari Allah, rusak hidupnya. Ketika rusak hidup manusia ko, berang ke Allah, iyo, tapi berangnya Allah ko dikalahkan oleh kasih sayangnya Allah, rahmatnya. Seperti seorang ibu, anakku rusak, berang dah induk ko, induk, tapi kalah berangnya ko dek sayangnya. Ada ayat dalam Al-Quran surah Al-Infitar, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Ya ayyuhal insan. Cik ulama Pak. Mungkin awak baca ayat kau biasa. Tidak ada kata-kata untuk menggambarkan betapa hebatnya kata-kata ini. Artinya tidak ada kata-kata untuk menggambarkan hebatnya kata ini. Atau ya ayyuhal insan, wahai manusia. Itu orang Arab nangis cik. Orang Indonesia, orang Arab nangis. Tidak ada kata untuk menggambarkan indahnya, hebatnya kata-kata ini. Ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang membuatmu tertipu daya sehingga durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah? Digambarkan oleh ulama dengan seorang ibu tadi. Seorang ibu kok dijago pasnya melahirkan anak, kan? Dirawatnya anak kelelong, dijagonya, makan minumnya bajago, bapak sogai makan, ba tujuan ba anak ko terawat dengan baik sampai gadang anak. Lah gadang anakku rupanya anakku jo pergaulan luar, rusak dengan pergaulan tadi. Ndak muah pulang-pulang anak balik. Hilang lanyo sana ko, dicari ndak tahu, dapat kabar dari kawannya suruh lanyo pulang, ndak muahnya pulang-pulang. Rupanya anak ko lah narkoba lo, lah minum-minuman keras lo, jauh dari orang lain. Kemudian pulanglah anakku berapa tahun kemudian ke rumah. Abuaknya lah kusui, bantuannya ndak elok, matolah cakuang dek acok batangga. Badanlah kurui, nampak sakit-sakitan. Ba perasaan induk mencalik itu pasnya pulang. Abah punya anak tu pulang dah. Ba perasaan induk mencalik. Lah ba tahun-tahunnya disuruh pulang tak pulang. Rupanya rusaknya di hidupan luarnya. Pas pulangnya bangi, tidak. Bajalan anak tu nampak dari laman, bajalan ke rumah, balari induk kau mengajak. Batu lelai pulang. Kece induk aku kalau bahasa Minangnya kan. Oi nak kanduang sibiran tulang. Ube jariah palarai damam. Oh nak kama sengkau salamoko nak, lah pane amak mencari.
Sajak ketek engkau bagadangan. Rangi sai kuah balawan nak. Amak jago dari ketek. Anan mambuai engkau kok cuy kona engkau kini. Kikero bain dua mengecek tu. Tak terbayang. Bapa lu anak. Kini manusia kau Allah ciptakan dengan kasih sayang. Allah ciptakan buku panduan baik di manusia kau terawat dengan baik. Allah utus lo rasul baik di manusia kau terarah lo dengan baik. Tapi manusia kau masih menjauh dari Allah. Masih menjauh dari Allah. Ketika manusia kau baliknya ke Allah, berang Allah enggak. Ya ayyuhal insan, wahai manusia, ma gharraka bi rabbikal karim. Allah nak membuat engkau bakok cuiku keadaan engkau kini. Singgoduraku engkau ke Allah yang maha pemurah. Alladzi khalaqaka, yang mana Allah telah menciptakan engkau. Fasawwaka, yang Allah telah sempurnakan segala kebutuhan engkau. Fa'adalak, dan Allah telah memberikan keseimbangan dalam hidup. Semuanya Allah agiahlah sempurna. Allah berikan kehidupan yang sempurna. Allah agiah kehidupan yang seimbang. Fi ayyi suratin ma syaa rakabak, dalam bentuk yang sebaik-baiknya, yang sesuai yang diinginkan oleh Allah, dan susunan yang terbaik. Seolah-olah Allah mengecek, ana membuat kalian wahai hambaku, kok masih menjauh kalian dari ambu? Anan kurang bagi untuk kalian lagi kecil. Lah ambu ciptakan kalian, lah ambu bagi rasaki kalian, lah ambu bagi sempurna hidup kalian. Ambu agih anak, ambu agih isteri, banak tanang hidup kalian. Ambu agih kalian usau. Bakok masih menjauh dari ambu. Ya ayyuhal insan. Ya ayyuhal insan. Kecil ulama, melebihi dari kasih sayang seorang ibu ketika mengecek. Maka kecil ulama tidak ada kata untuk menggambarkan hebatnya kata-kata. Ya ayyuhal insan. Pas mencalik seorang ibu mencalik anak pulang, yang tidak tentu rimbono kama sama, rupanya lah rusak anakku. Dia wak barawat elok-elok sari, kini pulanglah rusak. Oi nak kandung sibiran tulang, bako ing cuy kong kau kini analah marusak engkau nak. Di intinya Al-Muhaimin itu adalah Allah menjaga dan merawat ciptaan. Akhlakna khawatiru. Ana Allah agih kawat tu rawat lele. Allah agih iman rawat iman ko dengan baik. Allah agih istri rawat istri itu baik-baik. Jangan sampai rusak. Awasi dawa, rawat dawa. Anak pelihara anak ko baik-baik. Jago anak ko baik-baik. Maka Allah pun tidak suka ketika ada seorang ayah melalaikan perhatian ke anaknya. Karena Allah sangat menjaga. Artinya apapun yang Allah bagi harta pelihara dengan baik. Gunakan harta itu sesuai buku petunjuk. Al-Muhaimin, yang memelihara, yang menjaga, yang mengawasi, dan yang merawat dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.